Hey ho Pop gengs! Gempa bumi, tsunami, dengan bencana lain jadi semacam bom waktu bagi kehidupan manusia. Kapan saja bisa terjadi. Pertanyaan besar aku, bisa nggak sih di masa depan ada kota yang tahan bencana atau bisa keluar dari krisis energi? Jawabannya, bisa. Dan proyek modern ini sudah mulai dibangun di banyak negara. Nah, Arab Saudi sudah berpikir jauh ke depan supaya nggak lagi bergantung sama yang namanya minyak. Makanya dari tahun 2005, Arab Saudi udah mulai membangun besar-besaran, salah satunya itu King Abdullah Economic City. Tujuannya, ngubah orientasi bisnis Saudi dari minyak jadi bisnis perkotaan. King Abdullah Economic City ini dibangun di atas lahan seluas 173 km persegi. Letaknya di sepanjang Pantai Laut Merah, 100 km sebelah utara Jeddah. Kota ini sebenarnya punya 6 zona, mulai dari zona pelabuhan, industri, kawasan pusat bisnis, kawasan resort tepi laut, zona pendidikan, dan zona perumahan. Dilengkapi juga kereta cepat Haramain yang kecepatannya itu bisa sampai 300 km per jam. Tentunya dengan fasilitas yang super mewah. Sederhananya gini nih, apa yang orang-orang bayangkan tentang hidup ideal ada di King Abdullah Economic City. Tapi yang pasti, kota ini adalah surga bagi para pencari kerja karena rencananya King Abdullah Economic City ini bakal menampung 2 juta orang. Terus ada 1,3 juta pekerjaan yang tersedia. Oke, tebak, berapa biaya ngebangun kota ini? 839 triliun rupiah. Dan ini jadi salah satu mega proyek terbesar di Arab Saudi. Baik, terbang dari Arab Saudi, lewati Irak, Iran, sampailah kita ke Azerbaijan. Di sebelah selatan kota Baku ada pulau buatan yang terdiri dari 41 pulau, terus luasnya itu 3.000 hektar, bernama Khazar atau biasa juga disebut dengan Kaspia. Di pulau buatan ini dibangun gedung-gedung tinggi, 150 sekolah, 50 rumah sakit, pusat penitipan anak, taman, mal, pusat budaya, universitas, pacuan kuda, dan yang bakal jadi ikonnya itu Menara Azerbaijan dan digadang-gadang tertinggi di dunia. Biar akses lebih mudah, 150 jembatan dibuat, bandara besar dibuat yang nantinya bakal menghubungkan kepulauan dengan daratan. Oke, aku bakal bilang ini kota ultramodern banget ya. Kota masa depan yang ada di mimpi banyak orang. Rencananya, pulau ini bisa menampung 1 juta penduduk. Dan yang harus kamu tahu, semua fasilitas di kepulauan ini bisa tahan gempa sampai 9 skala Richter. Wow! Kalau berjalan sesuai target, bisa rampung di tahun 2025. Progresnya pun sudah mulai kelihatan. Bangunan pencakar langit sebagian udah dibangun. Sebenarnya sih, proyek ini sudah mulai dibangun dari tahun 2011. Cuman sayang, proyek terkendala di tahun 2015 pas harga minyak lagi jatuh. Ditambah nih perusahaan yang jadi pengembang terlilit kasus. Proyek baru jalan lagi di tahun 2020 yang kabarnya investor dari Cina bakal ngisi kekurangan pendanaan. Mau tahu berapa total biaya pendanaan ya? 1.516 triliun rupiah. Ada juga nih kota masa depan di sebelah timur Laut Kuwait. Ini merupakan bagian dari Kuwait Vision 2035 yang diberi nama Silk City. Luasnya itu 250 km persegi dengan anggaran biaya sekitar 1.755 triliun rupiah. Mulanya, kota ini ditujukan sebagai solusi kelebihan penduduk dan infrastruktur di Kuwait. Apa yang ditawarkan kota ini? Nah, nantinya gedung pencakar langit Burj Mubarak Al-Kabir yang tingginya 1.001 meter yang juga diklaim tertinggi di dunia bakal dibangun nih di sini. Terus bakal ada bandara internasional, stadion standar olimpiade, gerai retail, fasilitas hiburan, juga perumahan ditambah lapangan kerja untuk 700.000 orang. Proyek ini dibangun secara bertahap. Pertama itu dimulai dengan proyek jalan lintas Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Shabah yang menghubungkan Kuwait Utara ke kota Kuwait. Ini juga salah satu proyek terbesar nih dan paling menantang di dunia. Pembangunannya sudah jalan dari tahun 2019. Di Abu Dhabi, karena keprihatinan pemerintah tentang perubahan iklim, kota Masdar pun dibangun. Prinsipnya, 100% hijau dan bebas dari emisi karbon.
Artinya, kota ini bebas dari CO2. Tidak ada energi dari minyak bumi. Semua murni pakai energi matahari. Mobil, pendingin ruangan, cahaya lampu, semuanya pakai tenaga surya. Dibangun juga nih plaza megah yang modern. Rencananya bakal dipakai sebagai wadah sekitar 1.500 bisnis yang ramah lingkungan. Cuman kekurangannya, kota ini kok nggak kunjung selesai. Sebenarnya bukan wacana doang, tapi pengerjaan yang mandek. Padahal nih ya, kota Masdar rencananya bakal dipakai dari tahun 2016. Terus, anggaran untuk pembangunan kota ini di awal fantastis, 285 triliun rupiah. Alasannya pengembang sih karena krisis ya, jadi penyelesaian proyek baru bisa selesai 2030 nanti. Untuk sekarang, gedung-gedung sudah sekitar 80% selesai. India juga nggak mau kalah dari Timur Tengah. Kota cerdas Greenfield, istilah untuk lahan yang belum berkembang dibuat. Namanya Gujarat International Finance Tech City atau kota GIFT. Lokasinya di tepi sungai Sabarmati, sekitar 12 km dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel. Kota ini dibangun di area seluas 359 hektar yang rancangannya itu 67% bangunan komersial, 22% perumahan, kemudian 11% fasilitas sosial. Kota ini dibangun dengan model pembangunan terintegrasi. Proses pembangunannya itu terdiri dari 3 tahap dan berkelanjutan. Progresnya untuk tahap pertama yang meliputi ruang perkantoran, perumahan, sekolah, hotel, dan klub sudah mulai dibangun. Sampai tahun 2021 nih, sudah ada sekitar 225 perusahaan mulai beroperasi dan lebih dari 12.000 profesional dipekerjakan di kota ini. Ditarget, GIFT City bakal selesai akhir tahun 2023 dengan total investasi untuk kota ini senilai 525 triliun rupiah. Tapi nih Pop Gengs, di antara mega proyek yang udah kita bahas, menurut aku ini nih yang paling revolusioner. Karena ada di persimpangan 4 bilah tektonik. Jepang pernah mengajukan konstruksi bangunan pencakar langit yang ditanam ke bawah tanah. Sayang, rancangan konstruksi ini nggak pernah terrealisasi karena faktor kemunduran ekonomi dan politik. Sekarang, lebih maju lagi, Jepang merancang arkeologi piramida di atas Teluk Tokyo yang nantinya ada pusat bisnis, taman, dan layanan lain. Bangunan ini ya, nantinya punya tinggi 2 km. Wow, 2 kali tingginya Burj Khalifa dong. Terus nih luasnya 4,8 km dan bisa menampung sampai 1 juta orang. Idenya itu dari fenomena piramida Agung Giza yang umurnya sudah ribuan tahun, tapi tetap bisa berdiri kokoh. Mega City Pyramid yang digagas Shimizu Corporation diklaim bisa tahan gempa, tsunami, dan angin kencang yang sering melanda Jepang. Ini karena konstruksi terbuat dari tabung nanokarbon dan tiang beton khusus. Tapi, konstruksi baru akan dimulai di tahun 2030 dan kabarnya proyek ini bakal memakan waktu sampai 80 tahun. Tapi jika berhasil ini bisa jadi sejarah loh sebagai mega proyek terbesar dalam sejarah dunia.